Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Wahyuningsih, Guru Bimbingan Konseling SMA Stella Wijaya 1 Yogyakarta. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 jurusan Bimbingan Konseling Universitas 11 Maret. Nomor induk mahasiswa saya X9021020090. Pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek layanan konseling kelompok dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG saya. Ini bukti tanda kartu ujian saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Berikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah berjuang di final party Honda DBL. Oke, halo, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Iya, bagaimana kabar kalian, sayang? Baik, Bu. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, Bu Dewi senang sekali, sayang, di sini kalian telah bergabung begitu ya dalam kegiatan hari ini. Dan terima kasih kalian menanggapi dengan baik untuk link dari kegiatan konseling kelompok yang kemarin Bu Dewi sudah bagikan di grup WA gitu ya. Nah, kita akhirnya bertemu pada kegiatan hari ini dan telah tiba kita nanti akan berproses pada kegiatan konseling kelompok ya, sayang ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu akan cek terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Ya, di sini sudah ada Teya, Mbak Egi, Rizka, Ellen, dan Mbak Nindi ya. Udah ada semuanya. Supaya kegiatan hari ini nanti berjalan dengan lancar, boleh untuk kita mulai dulu ya dengan doa untuk pembukaan ya, sayang ya. Silahkan yang mau untuk membuka doa. Nindi, Bu. Boleh, Nindi, silahkan. Teman-teman dan Bu Dewi, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Nindi sudah membantu Bu Dewi untuk doa pada yang hari ini ya. Karena kondisi sampai pada akhir hari ini, ya kita kondisinya masih dalam pandemik ya, pandemik karena virus COVID-19, maka pembelajaran ataupun kegiatan kegiatan konseling kelompok hari ini hanya bisa lewat tatap layar ya, tidak apa-apa. Jadi meskipun dalam situasi seperti itu, kita masih tetap bisa semangat untuk melakukannya ya. Oke, begitu ya sayang ya. Baik. Bagaimana pelajaran hari ini? Lumayan padat, Bu, karena mendekati PAS, terus juga cukup menantang. Oh, begitu ya Mbak Egi ya. Jadi karena situasinya sudah mau menjelang PAS, maka kegiatan dari pembelajaran juga harus segera diselesaikan ya, Nak ya. Karena ini sudah di semester 2. Jadi ini akan mempengaruhi dari kenaikan kelas teman-teman semua ya. Oke? Oke deh. Yang sudah hadir pada pertemuan kali ini, apakah sudah saling kenal semua sayang? Belum, Bu.
Belum ya, oke. Karena kita belum saling kenal, boleh dong nanti kita saling kenalan dulu, gitu kan? Caranya seperti apa? Untuk perkenalannya, nanti Bu Dewi berikan contoh ya, sayang ya. Contoh nih, Bu Dewi bilang, halo selamat siang teman-teman, namaku Dewi, sifat atau karakterku humoris, gitu ya. Oh, oke, silakan. Aku Nindi, sifatku penyabar. Asik, terima kasih. Mbak Nindi, lanjut. Bu. Mbak Ellen, nggih, monggo. Perkenalkan, saya Ellen. Sifat saya semangat. Halo semuanya, aku Friska, sifatku malu. Iya. Jadi teman-teman, kita tadi sudah saling mengenal nama, kemudian juga sudah saling mengenal sifat atau karakter masing-masing gitu ya. Nah, ini kayaknya masih pada canggung ya, masih agak canggung. Nah, kita nanti akan bermain dulu aja, akan bermain games gitu ya. Gamesnya adalah dengan nyanyian. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang, sekarang sedang apa, sekarang. Nah, Kayu manis, kayu manis, kayu manis sekarang manis apa sekarang. Iya. Manis gula, manis gula, manis gula sekarang. Sekarang gula apa sekarang. Oke, nah kalian sudah saling kenal dan sudah semangat, wajahnya sudah kelihatan ceria meskipun siang hari begitu ya. Oke, nah teman-teman, tadi Bu Dewi sudah menyampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini adalah merupakan bentuk dari pelayanan konseling kelompok gitu ya. Nah, tapi Bu Dewi pengen tahu dulu nih sayang, apakah di antara yang sudah hadir di sini sudah pernah mengenal apa itu konseling kelompok? Silakan berpendapat. Saya pernah dengar sih, Bu. Katanya Mbak Ellen? kita bisa kayak cerita-cerita gitu. Supaya kalau ada masalah, kita juga bisa dapat solusinya. Tapi saya agak ragu gitu, soalnya takut bagaimana nanti kalau rahasianya terbongkar. Gitu, Bu. Oke, baik. Mbak Ellen sudah pernah mendengar begitu ya tentang konseling kelompok dan nanti akan Bu Dewi perjelas ya Mbak Ellen ya. Di sini yang dimaksud dengan kegiatan konseling kelompok yaitu merupakan upaya bantuan yang diberikan dari konselor ya kepada kliennya untuk membantu menemukan solusi ya agar apa sayang? Agar permasalahan yang mungkin baru dialami itu terselesaikan. Begitu ya. Lalu dalam kegiatan proses konseling kelompok ini terdapat dua peran sayang. Ya, yang pertama adalah peran sebagai pemimpin kelompok. Kemudian di sini yang berperan sebagai pemimpin kelompok siapa? Ya, saat ini Bu Dewi ya sayang ya yang sebagai pemimpin kelompoknya begitu. Kemudian yang peran kedua itu adalah anggota kelompok begitu. Nah, untuk anggota kelompok sendiri yang berperan adalah teman-teman semua yang hadir di sini. Lalu bagaimana dengan tujuan dari proses konseling kelompok ini sendiri itu ya? Nah, tujuan dari proses konseling kelompok ini adalah pertama ya nanti teman-teman bisa merasakan pengalaman ya, kemudian belajar dari bagaimana menemukan solusi dari teman anggota kelompok ini gitu. Kemudian yang kedua nanti kalian juga akan bisa belajar berkomunikasi, memberikan saran, memberikan pendapat atau mungkin bertanya begitu ya. Oke, lalu yang ketiga, nah di yang ketiga ini kalian akan secara mandiri untuk menemukan solusi permasalahan yang akan kalian hadapi. Oke, begitu nah? Itu dari tujuan dari proses konseling kelompok kita. Nah, kemudian ini Bu Dewi mau menyambung tadi yang disampaikan oleh Mbak Ellen, gitu kan? Nah, tadi Mbak Ellen menyampaikan bahwa konseling itu merupakan tempat curhat ya sayang ya, tempat curhat, kemudian untuk mendapatkan solusi. Tapi kekhawatiran Mbak Ellen tadi adalah soal bagaimana nanti ketika rahasianya akan terbongkar. Teman-teman, jangan khawatir. Jadi dalam proses konseling kelompok ini ada yang dinamakan asas kerahasiaan gitu ya. Nah, dalam asas kerahasiaan itu nanti teman-teman akan rahasianya dijaga dengan baik. Nah, bagaimana menjaganya dengan baik? Karena nanti kita akan membuat semacam ikrar konseling kelompok juga, kemudian juga ada inform consent juga. Nah, dari dua hal itu nanti akan menegaskan bahwa proses dari konseling kelompok ini merupakan proses yang bersifat rahasia. Oke, harapan Bu Dewi, nanti teman-teman yang hadir di sini tetap menjaga rahasia ya, apapun yang terjadi. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya Bu Dewi jelaskan lagi ada di sini yang namanya asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini, teman-teman nanti Bu Dewi harapkan kita saling terbuka ya sayang ya. Saling terbuka karena dengan terbuka itu dengan jujur begitu ya. Nanti kita akan bisa membantu dari permasalahan yang sebenarnya dialami. Lalu yang ketiga ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini nanti merupakan juga
suatu bentuk dari action limit yang akan kita lakukan. Bagaimana itu maksudnya, Bu? Kalian bisa bertanya tapi atau menyampaikan pendapat tapi tidak menyinggung perasaan dari teman yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai nanti membuat orang lain menjadi sakit hati gitu ya, Nak ya. Boleh kok memberikan saran gitu. Apakah dari asas tadi, asas konseling kelompok, kemudian action limit yang akan kita lakukan, apakah bisa dipahami sayang? Bisa, Bu. Sudah ya. Oke, makasih Mbak Ellen. Yang lain bagaimana, bisa? Bisa, Bu. Kita, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Kemudian supaya Bu Dewi tidak mengganggu dari aktivitas teman-teman semuanya, bolehkah nanti kita batasi sayang pertemuan hari ini? Kita batasi berapa menit, Nak? 1 JP aja, Bu. 1 JP ya. 1 JP? Sepakat, Iya, Bu. Bu. Oke, baik. Kita sepakat bahwa waktu yang akan kita gunakan ini adalah selama 1 jam pembelajaran, begitu. Dan saatnya kita bersama-sama mengucapkan ikrar konseling ya. Jadi Bu Dewi kita mulai ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji akan menghargai teman dan partner konseling saya. Saya berjanji akan menghargai teman dan partner konseling saya. Apapun yang dibahas hanya akan berakhir pada forum ini. Apapun yang dibahas hanya akan berakhir dalam forum ini. Saya akan menjaga martabat dan kehormatan teman saya. saya Saya akan menjaga martabat dan kehormatan teman saya. Saya juga akan berjanji bersikap terbuka dan berkata jujur. saya Saya juga akan berjanji bersikap terbuka dan berkata jujur. Oke, nah, karena sekarang kondisinya baru daring, gitu, tapi Bu Dewi sudah menyiapkan untuk inform consent secara online yang teman-teman bisa isi melalui Zoho Form, gitu. Nah, silakan Bu Dewi berikan waktu selama 2 menit, Nak. Boleh, silahkan. Oke, sudah selesai, Nak, mengisi inform consent-nya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Bu Dewi akan memberikan gambaran tentang kegiatan pada hari ini ya, sayang ya. Kegiatannya seperti apa? Nah, kegiatan pada siang hari ini, teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan yang sama ya, Nak ya, untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman semua. Kemudian nanti teman-teman kita akan mengambil ya, bersepakat mengambil satu permasalahan yang akan kita bahas. Pada kesempatan ini gitu kan, kita bahas satu dulu, kita fokuskan satu sampai selesai. Kemudian baru besok kita bisa melanjutkan di tahap selanjutnya. Nah, apakah teman-teman bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya begitu sayang? Bisa, Bu. Oke, bisa ya, sudah siap ya? Oke. Baik, nah teman-teman silahkan teman-teman menceritakan permasalahan yang saat ini dihadapi. Kemudian nanti Bu Dewi akan bertanya secara bergantian ya sayang ya. Apakah Mbak Tia sudah siap sayang? Iya, siap, Bu. Oke deh, Mbak Tia. Nah, Mbak Tia, pada akhir-akhir ini kondisi yang kamu sedang hadapi apa Mbak Tia? Belakangan ini tuh saya punya kebiasaan telat bangun sekolah, Bu. Soalnya setiap malam suka lihat TikTok, suka scrolling Instagram, Twitter gitu, Bu. Jadi tidurnya larut terus Oke, jadi scrolling gitu ya, kemudian sampai malam dan tidur larut dan akhirnya bangunnya terlambat ya Mbak Tia ya. Harapan Mbak Tia ketika mengikuti kegiatan konseling kelompok ini apa sayang? harapannya itu setiap pagi saya punya kebiasaan buat lebih rajin lagi bangun pagi gitu, Bu. Jadi saya nggak keburu-buru setiap pagi buat ikut kelas online PJJ ini. PJJ-nya ya mulai jam 7 ya Non ya. Iya. Sudah mulai doa kemudian lanjut pelajaran. Nah, lalu bagaimana Mbak Tia kondisi bila masalah ini sudah selesai begitu? Keadaan Mbak Tia yang Mbak Tia bayangkan seperti apa? Saya jadi nggak pernah telat bangun lagi, terus setiap pagi saya lebih tertata, Bu, jadinya. Karena saya punya waktu lebih. Oke, bagus Mbak Tia. Lalu Bu Dewi mau lanjut ke Mbak Ellen. Nah, Mbak Ellen udah siap ya? Sudah, Bu. Oke, Mbak Ellen. Nah, Mbak Ellen, sama ya dengan Tia tadi. Nah, Ya, Bu. permasalahan akhir-akhir ini yang mungkin Mbak Ellen rasakan itu apa sayang? Nah, akhir-akhir ini saya suka banget lihat drakor, Bu. Sampai kadang lupa waktu. Pernah hari Sabtu atau Minggu gitu, Bu. Saya sampai 5 jam full nonton drakor. Jadi ketagihan deh pokoknya. Oke, jadi memang itu ya harapan Mbak Ellen setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini apa Mbak Ellen? Harapan saya bisa lebih rajin lagi dalam belajar. Terus saya juga bisa lebih fokus lagi. Oke, jadi bisa lebih rajin belajar dan fokus lagi untuk ini ya ke sekolahnya. Bayangkan ya ketika permasalahan ini nanti selesai seperti apa Mbak Ellen? Kondisi saya setelah masalah ini selesai, Bu, saya jadi lebih rajin lagi dalam belajar.
Oh, oke, jadi lebih rajin belajar lagi ya. Oke, Iya. harapannya. Terima kasih Mbak Ellen. Kita lanjut dulu ya ke teman berikutnya. Lalu Bu Dewi mau tanya ke Mbak Friska. Halo Mbak Friska, sudah siap Mbak Friska? Siap, Bu. Oke, sip. Mbak Friska, coba dong ceritakan juga mungkin gejala permasalahan yang akhir-akhir ini Mbak Friska alami seperti apa? Kalau akhir-akhir ini saya suka asik bermain HP, Bu. Sampai menganggap semua tugas itu bisa disusulkan. Tapi lama-kelamaan kok tugasnya itu makin numpuk banyak, Bu. Waduh, Saya gitu. udah numpuk itu saya jadi malas, Bu, buat kerja tugasnya. Sampai Hmm. kemarin orang tua saya itu dipanggil Bu oleh wali kelas saya. Karena nilai saya yang jelek itu, Bu. Nah, mereka marah. Sampai mereka nggak mau biayain sekolah saya lagi, Mas, Bu. Ya, jadi saya merasa sedih. Kalau harapan Mbak Friska sendiri, setelah mengikuti kegiatan ini seperti apa Mbak Friska? Harapan saya bisa itu ya, Bu, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi nggak ada tagihan tugas lagi gitu, Bu. Oke. Lalu coba Mbak Friska bayangkan kondisi Mbak Friska setelah masalah ini selesai seperti apa? Kondisi saya jadi lebih rajin mengerjakan tugas. Jadi nilai juga bagus kan, Bu. Amin, itu ya, lebih rajin mengerjakan tugas dan nilainya bagus gitu ya. Oke, good. Lanjut dulu ya Mbak Friska. Kita ke siapa ini yang belum? Mbak Egi. Nah, Mbak Egi udah siap sayang? Sudah, Bu. Oke, Mbak Egi. Mbak Egi juga apakah akhir-akhir ini juga mengalami ada mungkin permasalahan begitu Mbak Egi? Ada, Bu. Ada ya. Boleh Mbak Egi, silahkan diceritakan seperti apa Mbak Egi? Kalau saya sih suka mut-mutan gitu, Bu, dalam mengerjakan tugas. Kan senang banget dengerin lagu gitu, Bu, lewat Spotify. Jadi moodnya tuh suka turun naik gitu, Bu. Jadi kalau ngerjain tugas suka mut-mutan gitu, Bu. Oh, jadi karena suka streamingan, kemudian itu membuat Mbak Egi juga semakin apa ya, kadang jadi mut-mutan juga ya, mempengaruhi karena terlalu asik di. Harapan Mbak Egi ketika mengikuti kegiatan ini seperti apa Mbak Egi? Harapannya lebih bisa mengontrol emosi lagi dan lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Oh, oke, jadi lebih bisa mengontrol emosi gitu kan, kemudian juga bisa untuk mengerjakan lebih bersemangat begitu ya Mbak Egi ya. Nah, kondisi Mbak Egi nih ketika permasalahan ini selesai begitu. Nah, coba Mbak Egi ceritakan kondisinya Mbak Egi bagaimana? Lebih bisa menata diri untuk tidak mut-mutan, terus semangat dan tertantang untuk mengerjain tugasnya. Oke deh, jadi lebih tertantang lagi nantinya ya Mbak Egi ya. Silakan Mbak Nindi, diceritakan mungkin permasalahan apa yang saat ini Mbak Nindi rasakan begitu. Kalau akhir-akhir ini tuh Bu, aku kayak merasa bosan belajar daring. Soalnya kalau daring tuh aku nggak punya teman, Bu. Ya memang ya, karena ada kondisi daring ini membuat kita juga nggak bisa langsung bercanda, bermain bersama gitu ya Mbak Nindi ya. Oke, baik. Lalu Mbak Nindi, harapan Mbak Nindi saat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini apa Mbak Nindi? Harapannya tuh Bu, semoga saya lebih semangat lagi Bu untuk menantang diri dan agar nggak bosan belajar daring. Oke, jadi lebih menantang diri lagi ya, biar nggak bosan belajarnya. Baik. Kemudian coba Mbak Nindi bayangkan kondisi yang akan Mbak Nindi kemudian temukan gitu ya. Perbedaannya seperti apa ketika masalah Mbak Nindi tadi selesai? Kondisinya yang berubah itu saya bisa punya teman Bu, terus lebih semangat buat belajar lagi. Nah, oke, bisa lebih punya teman yang banyak ya. Nanti Mbak Nindi bisa semakin terbuka, biar temannya juga semakin banyak begitu. Terima kasih Mbak Nindi. Oke. Nah, baik teman-teman. Tadi teman-teman sudah menyampaikan semuanya dan sudah mendengar secara langsung permasalahan yang mungkin saat ini baru dihadapi oleh teman-teman begitu ya sayang ya. Nah, tapi tidak mungkin ya sayang ya kita semua akan bahas permasalahan ini karena kita terbatas waktu. Mari kita sepakati dulu sayang, permasalahan siapa yang akan kita bahas pada pertemuan ini sayang? Saya Bu. Oh Mbak Nindi, silakan berpendapat, boleh. Kalau menurut saya Bu, masalah yang kita selesaikan itu tuh masalahnya Friska. Karena sepertinya dia punya masalah yang harus segera diselesaikan Bu. Oke, baik. Begitu ya Mbak Nindi. Nah, terima kasih atas usulannya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Pendapat teman-teman yang lain? Apakah setuju? Saya setuju, Bu. Saya setuju. Setuju, Bu. Oke. Tadi Mbak Teya, Ellen, dan Egi juga setuju. Mbak Friska bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Oke, baik. Kita sepakati ya sayang ya. Jadi pertemuan konseling kelompok pada siang hari ini kita akan fokuskan pada permasalahan Mbak Friska gitu. Mbak Friska menceritakan gitu ya, gejala masalah yang dirasakan oleh Mbak Friska yang secara mendalam itu seperti apa Mbak Friska dan bagaimana itu awal mula permasalahan itu bisa muncul Mbak Friska. Oke, sebelumnya buat teman-teman makasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bercerita. Nah, awalnya itu Bu, saya terlalu asik Bu bermain HP dan menganggap semua tugas itu tuh masih bisa diselesaikan dengan Bu. Tapi lama-kelamaan jadi menumpuk banyak Bu. Nah, dari menumpuk banyak itu saya juga semakin malas Bu untuk mengerjakan tugas.
sampai akhirnya kemarin itu orang tua saya dipanggil oleh wali kelas saya. Kira-kira tugas saya emang yang wow, emang banyak banget, Bu. Begitu ya. Jadi permasalahannya memang seperti itu ya. Jadi karena tugas menumpuk banyak, kemudian malas-malasan dan akhirnya tidak tersentuh ya. Tugasnya semakin menumpuk begitu sampai dipanggil sama wali kelasnya gitu. Nah, oke. Lalu Mbak Friska, berapa lama masalah ini cukup membuat Mbak Friska mungkin merasa tidak nyaman begitu? Sekitar 1 minggu ini, Bu. Oke, jadi akhir-akhir ini ya, selama 1 minggu ini. Kemudian, lalu bagaimana cara Mbak Friska menghadapinya, sayang? Itu saya sudah berusaha menyicil, Bu, tugas-tugas saya. Oke, baik. Mbak Friska sudah berusaha menyicil tugas yang tagihan tugasnya ya, sayang ya. Oke, lalu Bu Dewi tanya dulu Mbak Friska. Nah, apakah Mbak Friska ini pernah mengalami sebelumnya, apakah dengan permasalahan yang mungkin hampir sama seperti ini Mbak Friska? Dulu pernah, Bu, waktu SMP, tapi itu nggak terlalu parah. Nah, waktu SMA ini makin parah, Bu, karena pembelajaran daring juga ya, Bu, jadi lebih susah gitu kalau bagi saya. Oh, begitu ya. Jadi karena dulu sebenarnya SMP pernah ya Mbak Friska? Oke, baik. Nah, lalu siapa saja Mbak Friska yang mengetahui kejadian ini Mbak Friska? Itu orang tua saya, Bu, yang utama, dan kakak saya. Orang tua dan kakak Mbak Friska. Lalu baik Mbak Friska, di sini Bu Dewi memahami perasaan yang saat ini Mbak Friska baru rasakan gitu ya. Tapi begini Mbak Friska, jadi kita tidak hanya akan membahas soal masalah-masalah saja, tapi kita di sini akan membicarakan soal solusinya dari permasalahan Mbak Friska gitu. Nah, Mbak Friska, oke. Coba Mbak Friska, perubahan apa yang Mbak Friska putuskan untuk ke arah lebih baik? Yang pasti perubahannya emang yang lebih baik ya, Bu, ke arah yang lebih baik. Nah, tentang masalah saya yang belum bisa mengatur waktu, Bu, tentang manajemen waktu. Oke. Lalu perubahan apa lagi yang akan kamu lakukan, Mbak Friska? Saya ingin lebih fokus belajar, Bu. Oke, baik. Jadi di sini Bu Dewi mencatat bahwa fokus masalah yang dihadapi Mbak Friska adalah tentang manajemen waktu dan juga tentang fokus belajar. Begitu ya Mbak Friska ya? Benar, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lalu Mbak Friska, coba siapa yang akan melihat perubahan Mbak Friska itu? Ya, tadi itu, Bu, utama pasti orang tua saya, Bu, dan kakak saya. Oke, baik. Nah, lalu begini Mbak Friska. Pada keadaan yang seperti apa ya, Mbak Friska bisa merasa terbebas dari belenggu perasaan yang mungkin membuat Mbak Friska tadi tidak nyaman. Pada keadaan yang seperti apa Mbak Friska? Ya, pasti tugas-tugasnya tidak menumpuk banyak lagi, Bu. Oke, good. Terima kasih Mbak Friska. Dalam 1 minggu ini, gitu kan tadi Mbak Friska menyampaikan, atau dalam akhir-akhir 1 minggu ini, atau mungkin berapa hari ini dan berapa jam, Mbak Friska itu merasa terbebas dari masalah yang tadi Mbak Friska sampaikan. Pernah, Bu. Itu saat saya tidak ada tagihan tugas, Bu. Oh, oke. Lalu apa lagi Mbak Friska? Saat nilai-nilai saya juga bagus ya, Bu. Oke, jadi saat tidak ada tagihan dan nilai juga bagus, itu Mbak Friska merasa nyaman ya, tidak ada masalah, terbebas dari masalah. Oke, lalu begini Mbak Friska, sekarang ya coba Mbak Friska ceritakan perubahan seperti apa yang ada pada Mbak Friska setelah permasalahan itu hilang dari hidup Mbak Friska. Saya bisa lebih mengatur waktu ya, Bu, dan berorganisasi di sekolah juga. Jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan gitu. Oke, lalu coba Nak, kamu tunjukkan perbedaan dulu sayang. Perbedaan jika masalah ini terselesaikan seperti apa? Yang pasti tugas sekolah saya tidak akan berubah, Bu, dan bisa fokus belajar, terus nilai saya juga membaik. Oke, baik. Nah, tapi begini Mbak Friska, bagaimana orang lain tahu bahwa Mbak Friska bahwa itu sudah terjadi dengan Mbak Friska? Itu saat orang tua saya tidak dipanggil lagi, Bu, oleh wali kelas saya. Oke, begitu ya. Jadi sudah aman artinya kalau seperti itu. Baik. Nah, lalu apa yang akan dilakukan Mbak Friska setelah bebas dari tagihan atau mungkin perasaan yang membelenggu tadi Mbak Friska? Pasti perasaan saya senang sekali ya, Bu. Dan juga menggunakan waktu itu dengan baik. Bisa membagi waktu untuk sekolah dan mengembangkan bakat saya juga, Bu. Karena di luar jam sekolah saya ikut mengikuti les balet. Wah, oke. Pinter dancing balet ya. Titik-titik gitu lucu. Oke, bagus sekali Mbak Friska. Ya. Lalu Mbak Friska, siapa aja yang mengetahuinya Mbak Friska? Orang tua saya, Bu, kakak saya, juga teman-teman dan guru-guru juga di sekolah, Bu. Oke, baik. Jadi mereka yang akan bisa melihat dari keberhasilan Mbak Friska langsung juga ya. Sampai ke guru dan teman juga ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, ini Bu Dewi mau tanya lagi ke Mbak Friska dulu ya, sayang ya. Oke, Mbak Friska, ini Bu Dewi akan mengajak kamu lebih rileks gitu. Kemudian coba sekarang, nah kamu bayangkan begitu, saat nanti malam Mbak Friska bisa tidur pulas,
kemudian Mbak Friska bermimpi, dan dalam mimpi tadi Mbak Friska itu merasa kemudian terbebas dari masalah-masalah yang saat ini dihadapi Mbak Friska. Jadi masalah tugas tagihan, kemudian fokus belajar itu sudah tidak ada. Begitu ya Mbak Friska ya. Nah, lalu coba Mbak Friska bayangkan seberapa beda Mbak Friska akan berubah begitu. Ya Bu, perubahan yang terjadi pada diri saya itu, saya menjadi rajin mengerjakan tugas sekolah Bu. Saya juga rajin belajar, jadi biar bisa naik kelas juga Bu. Oh ya, oke deh. Jadi itu mimpi Mbak Friska ya. Mimpinya bagus banget ya, di mimpi bisa mengerjakan tugas gitu kan. Kemudian bisa jadi lebih rajin. Oke, bersyukur ya bisa mimpi seperti itu. Oke, lanjut. Tidak banyak membuang waktu untuk bermain, jadi agar tugas sekolah saya juga terselesaikan semua Bu. Oke, baik. Jadi ada mengerjakan tugas, gitu ya, rajin, kemudian tidak buang waktu ya Mbak Friska ya. Nah, lalu Mbak Friska, namun itu tadi kan baru harapan dan mimpi indah Mbak Friska ya saat tidur malam nyenyak tadi gitu kan. Nah, lalu begini Mbak Friska, kan kita pengen itu semuanya menjadi kenyataan begitu kan. Nah, sekarang Mbak Friska itu sudah bangun nih pada pagi harinya. Nah, lalu apa yang harus Mbak Friska lakukan sehingga yang mimpi tadi malam indah itu bisa menjadi kenyataan Mbak Friska? Mungkin pertama-tama saya akan rajin mengerjakan tugas ya Bu, rajin belajar, dan tidak membuang waktu untuk bermain HP itu. Oke, baik. Lalu ada lagi mungkin teman-teman yang bisa memberikan masukan seperti apa yang akan dilakukan Friska begitu? Ya, boleh Bu. Boleh Mbak Ellen, ya. Nah, menurut saya mungkin Friska bisa coba membuat jadwal untuk kegiatan sehari-harinya, Bu. Oke, jadi Mbak Friska bisa merancang untuk kegiatan jadwal sehari-harinya ya, begitu ya Mbak Ellen ya? Oke, Benar, terima kasih Mbak Ellen. Begitu ya Friska? Oke, tambahan dari Mbak Ellen. Nah, lalu teman-teman dan Mbak Friska begitu ya. Sekarang Bu Dewi punya seperti ini sayang. Jadi kita akan melihat permasalahan yang dihadapi Mbak Friska itu. Sekarang coba Mbak Friska. Mbak Friska di sini Bu Dewi punya angka 1 sampai dengan angka 5 ya sayang ya. Ya Bu. Nah, dari angka 1 ini sampai dengan angka 5 ini, angka 1 apa emotnya sayang? Cemberut ya, sedih gitu kan. Oke, kemudian pada emot yang paling tinggi, 5 itu adalah emotnya happy ya sayang ya. Nah, pada emot happy ini gitu kan. Nah, sekarang bagaimana keadaan dari Mbak Friska? Menurut Mbak Friska dengan keadaan yang tadi Mbak Friska sudah ceritakan, dengan permasalahan Mbak Friska pada nilai berapa? Pada angka berapa sayang? Pada angka 3 ya Bu. Pada angka 3. Oke, pada angka 3 gitu ya. Di sini ya sayang ya, Bu Dewi kasih tanda di bagian ini. Oke, pada angka 3. Lalu, sekarang Mbak Friska, coba Mbak Friska ceritakan. Coba Mbak Friska sekarang ceritakan ya sayang ya, perbedaan Mbak Friska pada nilai angka 1 dan posisi angka 3 ini. Baik Bu, kalau pada posisi angka 1, saya mengalami situasi bahwa masalah itu sangat mengganggu saya Bu. Tugas saya menumpuk banyak, dan itu juga membuat prestasi saya juga menurun kan Bu. Dan orang tua aja sampai tidak mau membiayai saya lagi Bu. Itu buat saya down sekali sih Bu. Oke, baik. Oke, jadi sampai nggak mau biaya sekolah gitu ya. Oke, nah sekarang Bu Dewi tanya kembali. Lalu bagaimana kamu tadi menyampaikan bahwa keadaan kondisi Mbak Friska sekarang pada angka 3 begitu? Kalau pada angka 3 saya masih merasa jenuh ya Bu. Saat pelajaran daring. Dan terkadang masih menunda tugas-tugas saya Bu. Dan sebenarnya saya sudah menyusun timeline saya Bu. Tapi saya tetap tergoda Bu dengan bermain HP itu Bu. Dan dengan hal-hal yang menyenangkan hati saya gitu. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana posisi Mbak Friska pada angka 2? Pada angka 2, saya mulai mengerjakan tugas tapi tidak bisa fokus Bu belajarnya. Oke, jadi sudah mulai mengerjakan tapi tetap aja merasa belum bisa fokus begitu ya Mbak Friska ya. Oke, lalu siapa saja yang mengetahui Mbak Friska pada angka tadi ya, angka 3 tadi? Orang tua saya Bu dan kakak saya. Oke, lalu begini Mbak Friska. Teman-teman ya yang dialami Mbak Friska saat ini adalah di angka 2 ya sayang ya, ada di angka 2. Kemudian menurut teman-teman, hal apa yang dialami Mbak Friska saat di angka 2 sayang? Saya boleh berpendapat Bu. Boleh, silahkan Mbak Ellen. Kalau menurut saya Friska ini belum berhasil mengelola diri Bu untuk menjadi lebih disiplin gitu. Makanya nilai-nilainya banyak yang jatuh. Oke, baik masukan Ellen begitu ya. Oke, terima kasih. Friska, bagaimana? Apakah Mbak Friska setuju dengan yang disampaikan Mbak Ellen tadi? Setuju Bu. Oke, setuju ya. Oke. Lalu begini, kita balik ke Friska lagi. Mbak Friska, gitu ya, ingin di angka 2 ataukah justru memilih angka 1 Mbak Friska?
2, Bu. 2, begitu ya. Kenapa Mbak Friska? Karena sudah ada sedikit perubahan, Bu. Oke, sudah ada sedikit perubahan gitu. Kemudian perbedaan seperti apa yang terjadi ketika Mbak Friska berada di angka 2 dan 3? Itu saya menjadi lebih yakin saja, Bu. Jadi tidak ingin pada angka 2 karena tagihan tugas saya itu menumpuk banyak sekali, Bu. Saya kapok, Bu. Sudah benar-benar kapok ya dengan posisi seperti itu, keadaan seperti itu Mbak Friska? Oke. Dan tidak nyaman sekali ya Mbak Friska ya, gitu. Oke, baik. Nah, lalu Mbak Friska, tadi Mbak Friska sudah memahami dari setiap nilai atau angka yang tadi sudah kita ini ya, sudah kita gali lewat gambar ini tadi ya. Kemudian Mbak Friska, tentu Mbak Friska pengen bahagia kembali ya nggak? Iya, Bu. Masuk pasti ya. Nah, lalu Mbak Friska ingin merubah ke arah mana? Ke nilai angka yang mana Mbak Friska? Yang pasti yang lebih bagus ya, Bu. Paling bagus yang angka 5, Bu. Oke, dari 3 ke 5 ya Mbak Friska ya. Oke, good. Baik, terima kasih Mbak Friska. Tapi Mbak Friska harus melewati dulu nih sayang, dari angka 3 ke angka 5 loncat di angka 4. Posisi angka 4 ini, apa yang harus Mbak Friska lakukan? Mungkin saya langsung akan ngecek Google Classroom saya, Bu. Oke. Tagihan tugas saya sekaligus bertanya pada teman-teman saya, yang tugas mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu gitu dalam waktu dekat ini. Terus saya juga harus lebih fokus, Bu, tidak boleh murung, menyerah, dan saya akan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas saya. Oke, amin gitu ya. Lalu boleh tanya dulu, berapa lama Mbak Friska berada pada angka 4 ini? 1 minggu saja, Bu. Habis itu, setelah itu saya akan berada pada angka 5. Angka 5 ini. Oke, baik. Teman-teman, Mbak Friska sudah bisa ini ya sayang ya, menetapkan hanya 1 minggu di angka 4, kemudian di puncaknya itu di angka 5 ini sudah hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Begitu ya Mbak Friska ya? Ibu. Oke, lalu Mbak Friska, dari yang kamu sampaikan itu, kapan Mbak Friska akan memulai perubahannya? Mulai saat ini ya, Bu. Saya akan berubah. Oke, nah Mbak Friska, baik ya kita support ya teman-teman nih Mbak Friska sudah mau berubah ya. Oke Mbak Friska, sekarang Mbak Friska posisinya ada di angka 5, sini ya sayang ya, di puncak begitu. Nah, hal apa yang harus dilakukan oleh Mbak Friska? Mungkin teman-teman bisa menambahkan begitu? Saya, Bu. Boleh, Ellen. Nah, menurut saya Friska harus memiliki rasa disiplin dan juga tanggung jawab agar semua rencana-rencananya itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Ellen atas masukannya ya. Jadi harus disiplin dan tanggung jawab. Itu elemen penting dari tambahan Mbak Ellen ya, Friska ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang bisa memberikan tambahan? Apa yang harus dilakukan oleh Friska? Saya, Bu. Oke, Mbak Egy, silahkan. Kalau menurut saya, Friska, kamu bisa belajar kelompok bareng teman-teman gitu. Mungkin kalau dengan belajar kelompok, kamu bisa lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, baik. Jadi membentuk kelompok belajar ya, biar ada teman curhatnya juga gitu ya, Mbak Egy ya. Oke, terima kasih Mbak Egy. Nah, Friska, kita kembali lagi ke Friska. Mbak Friska, nah lalu siapa yang akan mendukung dari proses perubahan Mbak Friska tadi? Orang tua saya, Bu, kakak saya, teman-teman, dan juga dukungan Bapak Ibu guru. Gitu. Oke, jadi ada dukungan Bapak Ibu guru juga ya. Dan teman juga. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah mungkin masih ada yang ingin menambahkan apa yang harus dilakukan Mbak Friska? Saya mau nambahin lagi boleh, Bu? Boleh sayang, silahkan. Friska, kamu juga bisa bikin skala prioritas gitu biar nanti kamu bisa lebih gampang ngelakuin kegiatan-kegiatanmu sehari-hari. Jadi kita nggak kelewatan. Oke, bagus. Idenya bagus ya, Tia ya. Jadi buat skala prioritas ya, Friska ya nanti. Oke, nanti kita bantu Mbak Friska. Iya. Baik. Nah, lalu Mbak Friska, apakah usulan dari Mbak Ellen, Mbak Nindi, dan Mbak Tia tadi bisa diterima, sayang? Iya, Bu, saya terima. Akan saya coba, Bu. Oke, ya buat teman-teman semua sarannya. Iya, oke. Bagus sekali ya, Mbak Friska ya. Nah, Mbak Friska, silakan memberikan kesimpulan dari kegiatan ini seperti apa, Mbak Friska? Ya, Bu, dari pertemuan hari ini saya mendapat solusi, Bu, tentang bagaimana saya harus mengatur waktu, juga menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk mendukung kesuksesan belajar saya, Bu. Oke, jadi sudah ada kemungkinan-kemungkinan yang mendukung belajar Mbak Friska. Nah, tapi sekarang begini, kita harus tanya dulu ya teman-teman, bagaimana nih perasaan Mbak Friska setelah sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Friska, sayang? Jujur, lega banget ya, Bu. Saya udah nggak khawatir lagi, gitu. Oke, syukurlah Mbak Friska. Jadi sudah nggak khawatir gitu kan, sudah lega. Semoga nanti sudah tidak dipanggil lagi sama wali kelas gitu ya. Oke, Mbak Friska, semoga lancar semua yang sudah Mbak Friska susun tadi, begitu. Tapi begini Mbak Friska, supaya untuk membantu Mbak Friska biar lebih konsisten gitu ya, karena tadi Mbak Friska juga pernah
menyampaikan tadi kalau sempat tergoda begitu ya melakukan kegiatan lain. Nah, supaya Mbak Friska konsisten, Bu Dewi sudah menyiapkan homeworknya. Jadi homeworknya itu nanti silakan dikerjakan selama 2 minggu ya Mbak Friska. Selama 2 minggu, kemudian nanti akan kita evaluasi bersama dalam pertemuan konseling kelompok di selanjutnya gitu. Dan jangan lupa homeworknya itu nanti harus diketahui oleh orang tua kamu. Kemudian boleh nanti orang tua Mbak Friska menambahkan feedback ya. Jadi feedback misalnya Mbak Friska hari ini terlalu santai, terlalu banyak main handphone gitu. Nah, itu catatan dari orang tua itu boleh loh ya nanti gitu. Dan jangan lupa ditandatangani orang tua juga. Begitu ya Mbak Friska ya. Bisa dipahami Mbak Friska? Bisa, Bu. Oke, bagus. Baik, teman-teman, apakah yang lain? Apakah mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi, sayang? Cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya, Nak ya. Baik, karena sudah cukup, maka tak terasa juga waktu kita juga sudah hampir habis ya, sayang ya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berperan aktif semua. Dan Ibu juga minta maaf ya, sayang ya, bila dalam membersamai dari proses konseling kelompok ini mungkin ada tutur kata yang salah, kemudian ada perilaku atau sikap Bu Dewi yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Begitu ya, Nak ya? Oke, nah kita nanti bisa berjumpa lagi pada kegiatan konseling kelompok selanjutnya pada tanggal berapa ya Nak ya? Kita sepakati dulu. Kita lanjutkan di tanggal berapa sayang? Oke, baik. Jadi teman-teman setelah 2 minggu ini nanti kita akan evaluasi dari kegiatan apa? Kita akan evaluasi apa yang sudah dilakukan Mbak Friska, homeworknya apakah sudah dilakukan atau belum gitu ya, sambil merencanakan mungkin konseling kelompok selanjutnya yang akan masalah siapa yang akan dibahas. Begitu ya sayang ya? Oke, nah lalu kemudian sebelum Bu Dewi akhiri, nah Ibu akan berikan kesempatan dulu pada teman-teman untuk mengisi LKPD secara online dengan media Canva ya. Yang sekarang Bu Dewi sudah siarkan di grup ya sayang ya. Silakan teman-teman mengisi LKPD online-nya tentang manajemen waktu itu. Silakan diisi ya sayang ya. Bu Dewi berikan waktu selama 5 menit sayang. Silakan. Oke, baik teman-teman sudah selesai semua sayang mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, sudah selesai. Kemudian teman-teman Bu Dewi mau tanya dulu nih. Jadi semuanya nih, bagaimana nih dari pemahaman teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan yang ingin memberikan pendapat. Saya, Bu. Boleh Mbak Teya? Jadi kita semakin paham tentang pribadi kita, Bu. Oke, jadi semakin tahu ya tentang pribadi kita ya Mbak Teya ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Teya. Sama, Bu. Oke, lanjut lagi. Apakah kalian sudah bisa menentukan langkah-langkah yang nantinya ketika mungkin teman-teman menghadapi masalah yang sama dengan Friska? Silakan. Apakah sudah bisa, Bu. Oke, sudah bisa ya, Mbak Ellen ya. Bagaimana teman-teman yang lain sudah bisa? Oke, sudah bisa? Baik, sudah ada tanda jempol, sudah bisa gitu ya. Baik, Mbak Friska, kemudian dan teman-teman yang lain juga. Ya, terima kasih. Sukses selalu untuk kalian ya sayang ya. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Siapa yang mau beri doa untuk ya? Saya, Bu. Mbak Dea, boleh silakan Mbak Dea. Mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kembali kasih Mbak Dea. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk kegiatan konseling kelompok hari ini. Kita akhiri. Kemudian sampai jumpa pada pertemuan konseling kelompok selanjutnya. Sukses selalu ya nak, Tuhan memberkati. Bye-bye, see you sayang. Dah. Oke, terima kasih.